Perkenalkan, nama saya Alison dari Prodi Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum keempat PBU. Ada dua studi kasus. Yang pertama itu studi kasus tentang kasir, yang kedua student information. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pada bagian pertama itu bagian studi kasirnya dimulai dari bagian code app atau application. Nah, pada bagian app ini dapat dilihat yang pertama itu ada import. Nah, import ini untuk area list, untuk membuat list dinamis yang lokal, ini untuk format output angka, yang scanner untuk membaca input dari keyboard. Nah, lalu kita masuk ke dalam scannernya ini untuk membuat scanner untuk input dari user. Baru ini ada loop. Nah, loop input produk. Nah, ini untuk membaca nama produk dari user. Nah, jika inputnya sudah memasukkan ini, maka loopnya akan di break atau diberhentikan. Nah, ada kita lihat variabelnya. Nah, pertama itu ada variabel scannernya ini untuk membaca satuan produknya, misalnya kilogram, buah, dan lain sebagainya. Baru ada variabel berat. Nah, variabel berat ini untuk membaca berat pada produk. Baru ada variabel harga ini untuk harga dari produknya juga. Lalu kita masuk ke dalam produk ini. Ini untuk membuat objek produk baru dengan data yang dibaca. Baru ada produknya ini untuk menambahkan produk daftar produk helper. Baru masuk ke dalam bagian helpernya untuk menampilkan semua produk yang sudah ditambahkan. Ada loop. Ini ada loop untuk kasirnya seperti yang tadi itu. Kita itu ini looping ini untuk yang kita beri. Nah, ketika kita memberi input yang ini menandakan bagian break atau memberhentikan dari input yang kita akan berikan. Baru ada kita masuk ke dalam helper print kasir. Helper help kita masuk ke dalam variabel jumlah pelanggan. Nah, variabel jumlah pelanggan ini diinisialisasi dari kontrak pelanggannya. Lalu kita lihat ada while-nya seperti biasa menggunakan looping juga. Ini untuk membaca kasir yang dipilih. Lalu ada jika lebih kecil atau sama dengan 0, maka itu akan uh, keluar dari loop pelanggan atau break. Lalu kita lihat ke dalam variabel kasirnya. Ini untuk membaca nomor kasir yang dipilih pada variabel kasirnya. Lalu ada kita masuk ke dalam variabel daftar produk pelanggan sekarang. Nah, ini untuk list produk yang dibeli pelanggannya. Baru ada bagian ini. Saya akan menjelaskan bagian variabel daftar produk pelanggan sekarang. Eh, Pelanggan sekarang saya akan memulai dari variabel pilih produk untuk membaca nomor produknya. Di bawahnya itu ada jika lebih kecil itu sama dengan 0, maka input yang kita berikan akan selesai. Baru ada ini. Nah, ini untuk mengambil produk dari daftar. Baru ini untuk menjumlahkan produk yang dibeli. Lalu kita buat ada if produk sama dengan 0. Untuk membaca jika produk tidak ditemukan. Baru ada continue. Nah, ini untuk melompat ke input produk berikutnya. Lalu setelah itu ada bagian ini. Nah, bagian ini untuk produk produk log. Nah, ini untuk membuat log pembelian produknya. Ini semua ini untuk menampilkan produk yang akan ditambahkan. Seperti ini tambah satu untuk nomor urut produk. Ini nama produk, ini jumlah produk, ini untuk total harga produk. Nah, lalu ada ini daftar pelanggannya ini untuk menambahkan ke daftar pelanggan pembelian pelanggan. Baru ada kasirnya ini untuk kasir melayani pelanggan dan menghitung total belanjanya.
Setelah itu ada di bagian bawah ini untuk baris kosong untuk pemisah. Setelah itu kita masuk ke dalam helper. Nah, di dalam helper ini saya akan menjelaskan pertama dari bagian yang ini. Nah, ini untuk mengimpor kelas release dari package Java EE itu. Nah, ini untuk lokalnya seperti tadi, untuk mengatur format lokalnya. Nah, saya akan menjelaskan dari bagian ini sampai sini. Nah, yang pertama itu ada public class helper. Nah, ini untuk mendeklarasikan kelas helper yang merupakan turunan atau subclass dari kelas app. Lalu kita lihat ada di bagian private static ini. Nah, ini untuk membuat variable static daftar produk yang menampung list produknya. Lalu ada bagian public static product get product ini untuk eh, ini untuk mengambil produk berdasarkan indeks. Ada return ini untuk mengecek apakah indeks valid atau lebih besar atau sama dengan 0 dan indeks lebih kecil dari ukuran listnya. Lalu kita masuk ke dalam public static print product. Public static print product ini untuk mencetak semua produk layar konsol, baru untuk mencetak judul daftar produknya. Lalu kita lihat ada bagian ini public static void add caser. Ini untuk menambahkan kasir baru ke daftar. Baru ada public static get kasirnya ini lagi. Ini untuk mengambil kasir berdasarkan indeks. Ada public static void print kasirnya ini untuk cetak semua kasir ke layar atau konsol. Oke, kita masuk ke dalam kasir, ke dalam code kasirnya. Pertama saya akan mulai dari langsung, saya akan masuk langsung ke bagian yang ini. Public, oh tidak, saya mulai daripada public class kasir extendnya. Nah, ini untuk mendeklarasikan kelas kasir yang mewarisi extend atau kelas F. Untuk menyimpan nama kasirnya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini. Lalu ada bagian public kasirnya, public kasir. Nah, public kasirnya ini untuk konstruktor. Konstruktor itu membawa objek kasir baru dengan nama kasir tertentu. Baru ada public string get nama kasir. Nah, public string get nama kasir ini untuk mendapatkan atau men-setting get nama kasir. Public string. Ini untuk mengambil nilai nama kasirnya. Baru ada di bawahnya itu untuk ini, untuk setting nama kasirnya ini, untuk mengubah nilai nama kasir dari luar kelas. Lalu ada getter, get total penjualan, get total, ini untuk mengambil nilai total penjumlahannya. Lalu ada bagian public void set total penjumlahan, ini untuk mengubah nilai total penjumlahannya. Secara konsep, biasanya total penjualan tidak bisa manual dari luar, melainkan dihitung lewat transaksi pelanggan. Lalu ada public double melayani pelanggan. Melayani pelanggan ini untuk daftar produk rilis dari objek produk log. Lalu ada variabel lokalnya total untuk menghitung jumlah harga semua produknya. Baru kita masuk ke override. Ini untuk digunakan untuk objek kasir yang ingin ditampilkan sebagai string override-nya. String informasi digunakan untuk membuat string dengan format tertentu. Diganti dengan nama kasir, lalu persen 2F ini diganti untuk total penjualan double dengan 2 angka di belakang koma.
baru masuk kepada produk Java-nya. Produk Java ini saya langsung masuk ke dalam sini. Nah, pada produk Java ini pertama itu kita buat ada kelasnya ini. Kelasnya ini berisi string nama, satuan berat dan harga. Nah, pada produknya ini ada nama itu dibuat ke dalam string, satuannya ke dalam string juga, berat double. Nah, berat kenapa double sama harga ini? Karena double itu tipe angka yang bisa bernilai koma. Nah, makanya di sini ada nama, satuan berat dan harga. Nah, di sini ada bagian di sini semua ada yang diisi pada public produknya ini. Nah, pada public ini ada string get nama, setting nama, get satuan. Nah, ini untuk semua intinya dari semua code bagian ini untuk mengubah atau menambahkan pada input yang berupa value value nama, satuan berat dan harganya. Baru masuk ke dalam produk lognya. Nah, produk log ini kita lihat ada produknya berupa bertipe data produk produk dan integer bertipe data jumlahnya bertipe data integer. Nah, sini ada public produknya ini produknya ini bertipe produk juga kita buat integernya baru jumlahnya bertipe data integer. Nah, seperti sama seperti yang tadi itu. Nah, pada public produk ini untuk mengambil objek produk yang tersimpan. Getter baru ada setting produk ini untuk mengubah, getting jumlah ini untuk mendapatkan jumlah produknya ini, sedangkan setting jumlah ini untuk mengubah jumlah produknya, dan get total harga ini untuk mendapatkan total dari harga produknya. Baru kita masuk ke dalam studi kasus student information. Nah, pada studi kasus information ini kita lihat ada public class address-nya nih. Nah, public class address-nya ini berupa alamat. Nah, alamat ini ada kita buat ada kota dan street. Nah, city dan street ini bertipe data saya buat string karena huruf ya. Makanya saya buat string. Baru ada public. Di sini ada public address. Ini kita menggunakan uh, public address ini string city, string street. Nah, ini untuk kita membuat atau memberi penanda atau menandai bahwa street itu ini adalah street dan ini adalah kotanya. Ini untuk mengambilkan pada bagian di street. Nah, di street ini untuk menyimpan parameter produk ke field produk milik objek ini. Ini untuk baru di sejumlah maaf. Di city ini untuk mengacu pada parameter diterima konstruktornya, sama juga dengan di city-nya. Ini untuk mengacu variabel instansi city milik subjeknya. Subjek yang mana? Subjek yang ini. Nah, setelah itu public string-nya ini kita buat get street dan get city ini untuk memperoleh atau mengambil data dari bagian street dan city-nya. Baru masuk ke dalam app Java. Bukan app Java ini pertama kita perlu importnya ini untuk kelas scanner dari memakai paket Java util. Baru kita masuk ke dalam public bagian sampai ini. Yang pertama itu ada public class app. Nah, ini untuk mendefinisikan kelas utama bernama app. Lalu ada public static void main string ini untuk titik awal eksekusi programnya. Lalu ada scanner C, string student name, student age. Nah, ini untuk mendefinisikan name dari mahasiswa, nama mahasiswa dan umur mahasiswa. Dan di sini ada home modelnya, tipe rumah, address city, alamat yang tadi pada bagian address Java-nya,
ada address street-nya, alamat jalan atau alamat dari rumahnya tersebut. Nah, bagian ini merupakan code untuk memberikan kita alamat dari si mahasiswa. Sedangkan ini memberikan data identitas mahasiswa yang 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 menempuh pendidikan, contohnya NIM, nama, umur. Lalu ada course name. Ini course name mata kuliah atau mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut. Nah, ada course kreditnya. Course kreditnya ini merupakan berapa SKS yang diambil dia, dan ini bertipe integer. Lalu ada persen ini. Nah, pada persennya ini kita buat. Nah, ini student. Ini merupakan array. Nah, array dari student atau persen. Nah, isi dari arraynya ini berupa student name, nama, dan umur. Pada new home ini home ini berupa alamatnya tadi, berupa model rumah, person address city, dan address street. Lalu kita masuk ke dalam if. Nah, if ini jika kita persennya itu memberi studentnya itu uh, if ini untuk mengecek apakah persennya itu adalah student. Jika ya, maka akan mengenrol atau memberi uh, casting ke student agar bisa mengakses metode khusus student. Baru ada student, lalu ada melakukan casting dari person ke student, baru memanggil student enroll course-nya ini untuk memanggil metode enroll course untuk mendaftarkan mahasiswa ke mata kuliahnya. Baru ada ini person name. Person name ini seperti tadi menambahkan namanya dan X menambahkan nomornya. Lalu masuk ke dalam code course. Nah, course ini merupakan isinya code yang berisi, yang pertama itu ada public class course yang berisi nama dan kredit. Nah, namanya ini bertipe data string, sedangkan kredit ini bertipe data integer. Name berupa huruf maka string, dan kredit kenapa integer karena angka. Dan ini tidak double karena tidak perlu menggunakan koma. Nah, setelah itu di sini ada public public course-nya ini untuk parameter atau konstruktor kelas course-nya ini yang berisi nama, nama akan diterima sebagai nama mata kuliah, kredit akan diterima sebagai jumlah SKS-nya. Baru home. Nah, home itu bagian dari apa namanya, alamat mahasiswa. Nah, model address dan owner, model berisi string, address berisi address. Nah, yang pertama itu ada public home. Nah, saya langsung masuk ke dalam public home karena ini udah lumrah. Nah, public home ini konstruktor mode khusus untuk membuat objek home baru. Nah, ada itu konstruktor menerima 4 parameter, modelnya berupa tipe rumah, ownernya objek person yang menjadi pemilik rumah, address city nama kota, alamat, address street ini jalan alamat rumah. Baru masuk ke person Java. Person Java ini mengarah ke dalam person Java untuk mendeklarasikan sebuah kelas abstrak bernama person. Nah, masuk ke dalam public street class person ini untuk mendeklarasikan variabel private nama yang menyimpan nama orang. Makanya ada private string name, ada private integer age. Sama juga seperti yang name ini untuk mendefinisikan umur dari kelas personnya ini. Ada public personnya ini untuk konstruktor kelas personnya ini untuk memanggil sebuah objek dari subclass personnya ini. Subclass ini berisi nama dan umurnya. Masuk ke dalam student. Nah, student ini yang pertama ini untuk public class ini berupa extended person implement workable. Nah, apakah ini? Ini untuk mendefinisikan student yang merupakan turun dari kelas person. Ini untuk mengimplementasikan interface workable-nya. Variable instance ini menyimpan di mahasiswa.
Ini enroll course-nya ini untuk menyimpan mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada konstruktor. Konstruktornya ini membuat objek student baru. Seperti parameternya ada berupa NIM, nama, dan umur. Nah, NIM string, namanya string juga, namun age integer karena ini angka. Lalu masuk ke dalam workable. Nah, apa sih workable ini? Workable ini work mendefinisikan sebuah interface bernama workable. Interface ini digunakan untuk membuat kontrak atau peraturan baik kelas yang mengimplementasikannya. Semua kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib menyediakan implementasi metode work. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.